A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang pertama, masuknya sesuatu, benda padat atau benda cair, atau di dalam fikih disebut dengan ain. Masuknya sesuatu ke dalam salah satu daripada 5 lubang yang terbuka. Yang pertama, mulut. Masuknya benda padat, benda cair atau ain ke dalam mulut kita dengan syarat dia tertelan, telah melampaui atau telah sampai ke tenggorokan, tertelan, dan itu dilakukan dengan sengaja, maka batal puasanya. Itu mulut. Jadi batasan mulut itu kalau tertelan, sudah melewati tenggorokan dan ia ditelan dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Misalkan kita puasa nyingok susu ini alang kelemaknya jam 10 pagi. Kita minum, kita tahu sedang puasa, ai minum baiklah. Kita minum, kita tegok, gelek, batal puasa kita. Tapi kalau tidak disengaja, minum, sudah diminum, baru setengah gelas, Masya Allah ini puasa, maka tidak batal puasanya. Itu adalah rezeki dari Allah, mesti segera ditinggalkan. Jangan kamu lanjutkan, sayang tinggal setengah gelas, lantailah. Batal juga puasa kita. Kalau murni tidak sengaja dan lupa, tidak batal. Tapi kalau disengaja dan kita sadar kita puasa, kemudian kita minum atau makan atau memasukkan benda ke dalam mulut kita dan tertelan, maka batal puasa kita. Itu lubang yang pertama. Lubang yang kedua, hidung. Sesuatu yang masuk ke dalam hidung kita, benda padat atau benda cair, dimasukkan dengan sengaja, membatalkan puasa. Batasannya sampai mana? Kata para ulama kita, apabila benda itu masuk ke hidung kita melampaui batas yang bisa dijangkau oleh telunjuk. Coba ibu bapak masukkan telunjuk paling sampai sini, ya, tidak pacak sampai sini, ya, tak? Paling sampai sini kita masukkan telunjuk kita. Kalau misalkan ada benda, contoh air, masuk ke dalam hidung kita melebihi batas yang bisa dijangkau oleh telunjuk sampai ke sini misalkan, dan dimasukkan dengan sengaja, batal puasa kita. Itu hidung. Kemudian yang ketiga, telinga. Masuknya benda ke dalam telinga, padat atau cair benda itu membatalkan puasa apabila dimasukkan dengan sengaja. Batasannya sampai mana? Batasan yang bisa dijangkau oleh kelingking kita. Masukkan kelingking, bukan telunjuk. Kalau telunjuk tadi hidung, ini kelingking untuk telinga. Masukkan paling cuman sampai sini, Bu. Kalau air misalkan masuk ke telinga kita melampaui batas yang bisa dijangkau oleh kelingking kita masukkan dengan sengaja, batal puasa kita. Termasuk di sini hukumnya adalah kalau kita siang Ramadan ngorek kuping pakai cotton bud, masuk ke dalam nian melampaui batasan kelingking kita, melampaui batasan yang bisa dijangkau kelingking kita, masuk cotton bud itu, batal puasa kita. Tolong diingat, jadi hati-hati, lebih aman ngorek kuping habis berbuka be. Jangan siang Ramadan kakek bablas tercucuk ke dalam dengan sengaja, maka batal puasa kita. Lubang yang keempat, lubang kemaluan depan, al-kubul, baik laki-laki atau perempuan, walaupun dimasukkan dalam keadaan darurat, batal puasanya. Contoh, ada laki-laki buntu kencing, tak pacak kencing, dimasukkan selang oleh dokter ke dalam kemaluan depannya, batal puasanya. Dia wajib membatalkan puasanya. Kalau wanita, misalkan mohon maaf tanpa mengurangi kehormatan majelis ini, seorang wanita memasukkan jarinya dengan sengaja ke dalam farji vaginanya, maka batal puasa ibu. Hati-hati, memasukkan benda sesuatu ke dalam lubang depan kita dengan sengaja, batal puasanya. Makanya hati-hati ibu ketika bercebok, jangan terlalu dalam beristinja dengan jari kita, cukup dibersihkan dengan perut jari jemari saja, pada bahagian yang terbuka ketika kita jongkok. Tidak perlu ibu masukkan jarinya lebih dalam, dikhawatirkan membatalkan puasa. Dan ketika menyemprotkan air, usahakan jangan sampai air itu masuk ke dalam farjinya ibu, karena itu bisa merusak puasa daripada ibu. Itu lubang yang keempat. Lubang yang kelima, ad-dubur, masuknya sesuatu ke dalam lubang belakang, tempat keluarnya kotoran, maka batal puasa kita. Contoh, ada wong
dak pacak mising. 5 hari dak mising-mising. Pas nian puasa uji dokter masukkan kapsul uji dia. Ada obat. Dimasukkan ke duburnya, batal puasa dia. Nah, jadi hati-hati. Itulah 5 lobang apabila masuk benda ain, padat atau cair kepada salah satu dari 5 lobang tadi sesuai dengan ketentuan yang sudah kami bahas tadi, maka batal puasanya apabila sengaja dilakukan. Itu yang pertama.